Bismillahirrahmanirrahim. Istilah Nur Muhammad hanyalah sebuah upaya identifikasi untuk zat yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Mengartikan eksistensi Nur Muhammad akan bernama lain atau bukan bernama Nur Muhammad di bidang pengetahuan berbeda. Menurut Syekh Muhammad Nawawi Banten, ulama Nusantara yang otoritas keilmuannya teruji dan diakui oleh ulama Timur Tengah pada zamannya, menjelaskan konsep tersebut dari sudut pandang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurutnya, konsep Nur Muhammad tidak sulit untuk dipahami dan tidak perlu dibikin ruwet. Adapun penolakan konsep Nur Muhammad sendiri biasanya muncul dari sikap berprasangka buruk dari awal, bukan berusaha memahami apa yang dimaksud. Untuk itu kita akan coba mengulas eksistensi Nur Muhammad dengan referensi kajian secara ilmiah yang mudah dipahami. Untuk selengkapnya silahkan simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Maktub. Sebelum lanjut silahkan ikuti dengan subscribe agar mendapat update video yang akan membahas kajian Islam dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa ketika ditanya perihal makhluk pertama yang diciptakan Allah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sungguh Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu. Allah menjadikan nur itu beredar dengan kuasa Allah sesuai kehendaknya. Saat itu belum ada lauh, kalam, surga, neraka, malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari, dan bulan." Hadis ini menjelaskan bahwa yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah nur. Kemudian menurut pendalam tasawuf, dari zat nur inilah alam semesta tercipta. Sejalan dengan konsep penciptaan yang terkandung pada alif lam mim di video sebelumnya, nur tersebut dapat diartikan alif, ilmu, atau bahan baku segala sesuatu. Kemudian alif nur tersebut ditarikatkan lam, dan terciptalah mim, hakikat kesadaran alam semesta. Secara ilmiah di zaman modern ini dapat kita temukan prinsip yang sama. Dengan teori logika sederhana, jika semua benda padat termasuk diri kita dihancur leburkan sampai hilang, sebenarnya benda padat itu tidaklah hilang tapi berubah bentuk menjadi cahaya. Teori sederhana ini hanyalah bahasa rasio untuk meyakinkan bahwa segala benda padat yang ada di dunia ini termasuk tubuh kita saat ini bukan berasal dari benda padat tapi berasal dari ruang hampa yang berupa cahaya atau energi yang tak tampak dan bergetar. Sebagaimana yang disampaikan Syekh Muhammad Nawawi, sebenarnya konsep Nur Muhammad bukanlah kepercayaan yang ruwet apalagi sesat, di mana intisari konsep Nur Muhammad hanyalah penekanan bahwa keberadaan kita saat ini tidak lain berasal dari zat cahaya yang diistilahkan Nur Muhammad. Dengan kata lain, kita pernah berada di alam Nur Muhammad dengan bentuk berbeda. Namun di keadaan alam cahaya Nur Muhammad, kesadaran kita belum lahir sebab lahirnya kesadaran membutuhkan materi yang relevan untuk disadari kesadaran. Sampai memasuki alam cahaya malaikat, kita pun belum menemui kesadaran itu. Memasuki materi cahaya api atau alam jin, kita pun belum menemukan kesadaran bahwa kita ada. Kemudian kita baru tersadar pada kesadaran cahaya yang terwujud dalam materi tanah dan air. Eksistensi kesadaran sendiri dipercaya secara ilmiah bahwa kesadaran akan terus ada atau abadi. Teori biosentrism Robert Lenza, seorang ahli dalam pengobatan regeneratif dan direktur ilmiah Advanced Cell Technology Company yang terpilih sebagai 3 ilmuwan paling penting oleh New York Times, menyiratkan bahwa kematian kesadaran sama sekali tidak ada. Umumnya orang mengidentifikasikan dirinya dengan tubuh mereka. Ketika tubuhnya mati, mereka mengira kesadarannya juga mati. Teori biosentrism Robert Lenza merupakan suatu kesimpulan bahwa tubuh pasti akan binasa, cepat atau lambat, tetapi kesadaran tidak akan mati. Teori biosentrism Robert Lenza ini semakin menguatkan adanya kehidupan alam kubur dan seterusnya, di mana proses setelah tubuh mati, kesadaran akan bergerak menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi, hingga kepada titik puncak kesadaran Nur Muhammad, dan menyadari keberadaan Tuhan Sang Pencipta alam dengan jelas dan nyata. Semoga kita semua dikembalikan pada titik asal usul diri kita, yaitu Nur Muhammad. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.